Alright, berbicara tentang algoritma, apa yang ada di benak kalian? Ya, jadi algoritma itu sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu penuh dengan algoritma loh, nak. Ya, contohnya apa? Nih, misal kasih pertanyaan, kalian pernah gosok gigi nggak? Ya pernah ya, kalau nggak pernah gosok gigi bau gitu ya. Nah, pada saat kita menggosok gigi, ya kita punya cara kita masing-masing, betul? Ya, ada yang kumur-kumur dulu, misal kumur-kumur dulu biasanya, ya. Kemudian ambil pasta gigi, ambil sikat gigi, pasta gigi misal letakin, kemudian misal kumur lagi, sikat gigi sampai bersih dan akhirnya kumur-kumur lagi. Gitu proses misal. Lah, saya juga kayak gitu, Sir. Tapi bentar dulu, nanti yang lainnya bilang enggak, saya kayak gitu, gitunya ya. Ya. Saya langsung sikat gigi aja, pokoknya bersih udah. Nah, itulah algoritma. Ya, dapat kita jawabannya, itulah algoritma. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah ya atau proses yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah secara logis. Ya, nah ingat di ujungnya secara logis. Ya, jangan ngaco. Ya, maksudnya itu apa? Ketika kita gosok gigi, masa pakai sabun gitu ya? Sikat giginya kita oleskan sabun, kita gosok gigi. Nah, itu tidak logis. Ya, nah itu bukan algoritma. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis. Nah, itulah algoritma. Dan banyak sekali ya contoh-contoh algoritma kita sehari-hari. Misalnya kalian mau berangkat sekolah. Kalian kan satu tujuannya. Permasalahannya adalah sampai ke sekolah. Tapi caranya banyak. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai Gojek, ada yang antar mama papanya ya. Tapi tujuan satu ini akan tercapai gitu ya, sama. Yaitu sampai sekolah tepat waktu gitu. Dengan logis. Ingat logisnya ya. Kalian boleh melakukan proses tapi yang masuk akal. Nggak mungkin kalian terbang kan, nggak mungkin gitu ya. Atau kalian tiba-tiba menghilang kayak Naruto gitu ya, nggak ya. Nah, jadi tetap harus pada hal-hal yang logik gitu. Nah, untuk kali ini ya Mister mau ngajarin kalian ngoding ya. Pusing, no, jangan, bentar, nanti dulu pusingnya ya. Ya, jadi kalau kalian lihat code yang banyak-banyak jangan pusing dulu ya. Nah, di sini Mister akan ajarin kalian membuat aplikasi sederhana menggunakan bahasa C++, menggunakan dep C++ aplikasinya, ya. Mister akan buat analogi semudah mungkin, ya. Kita buat aplikasi sederhana ya, karena waktunya nggak cukup kalau yang detail-detail banget, ya. Minimal kalian paham, loh, saya bisa ngoding nih, gitu ya. Ya, gitu. Nanti lihat aja, pasti kalian bisa. Sekali tonton, jaminannya bisa. Kalau tidak bisa, ya uang kembali, ya, gitu ya. Nah, jadi langsung ke videonya aja ya. Langsung ke videonya. Nanti di video itu sambil jalan bisa jelasin apa itu tipe data, apa itu variabel, apa itu coding, apa itu sudah pusing, ya. Jangan dulu. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Oke, kita udah masuk ke dalam aplikasinya. Mister gunakan dep C++. Kalian bisa download ya. Tulis saja dep C++ di Google, banyak banget. Klik new dokumen. Nah, ini tampilannya kosong. Lah, memang ya Mister sengaja nih yang ngasih kalian yang fundamental. Jangan dimanja sama IDE lain yang tiba-tiba langsung ada bantuan gitu, jangan ya. Udah kosong aja kayak gini biar paham gitu ya. Nah, di dalam coding tadi ya janji Mister kita akan buat aplikasi penghitung luas persegi panjang. Jadi kita buat dulu head sama body-nya dulu. Jadi kita butuh memanggil library ya. Nah, jadi library itu dibutuhkan ya. Jadi setiap program itu ada library-nya. Bahasa C++ library-nya itu namanya IOStream. Ya, kalau bahasa C aja tanpa plus itu stdio.h. Nah, bahasa C ada penambahan yaitu using name space std. Nah, ini dihafal aja sih ya. Gampangnya kayak gitu. Kemudian body-nya kita bisa pakai void, bisa pakai integer boleh. Di sini bisa pakai integer main, buka kurung ya, geser kanan, buka kurung kerawal, enter. Udah jadi, selesai coding kita. Bye bye. Belum ya. Nah, jadi lanjut. Inilah area coding kita ya. Jadi sebelum kita code, kita harus mendeklarasikan dulu tipe data. Apa itu tipe data? Ya banyak sekali. Ada integer, ada float, ada char ya. Itu fungsinya beda-beda. Kita fokusnya karena kita mau menghitung angka, kita pakai integer. Ya, integer itu untuk bilangan bulat. Float juga angka untuk bilangan berkoma. Char karakter ya.
A, B, C dan seterusnya. Kita pakai integer ya. Berarti kita deklarasikan int gitu. Ya, gitu ya. Kemudian buat variabelnya. Nah, variabel ini kita ibaratkan sebagai wadah kayak mangkok tapi kosong gitu ya. Nah, jadi kita namai ya, ada aturannya. Tidak boleh pakai angka di depan, tidak boleh ada spasi. Jadi kita buat sederhananya aja. Kita butuh wadah apa nih? Butuh wadah panjang dong, ya. Kita tulis P aja lah, integer P, kemudian lebar L ya, koma. Kita butuh kan wadah untuk menampung hasilnya nanti gitu ya. Rumus kita kan harus ada wadahnya, yaitu hasil. Kita tulis aja hasil. Dah, kalau sudah dideklarasikan semua wadahnya, titik koma wajib di ujungnya gitu ya. Kemudian kita buat direksi dulu nih. Direksi tulisan, tampilan tulisan. Sintaknya itu adalah cout kiri-kiri, gitu aja ngapalnya nak ya. Itu panah kiri, misalnya biasanya ngajarin siswa misalnya cout kiri-kiri gitu ya. Misalnya judulnya aplikasi luas persegi panjang. Alah, typo. Persegi panjang. Jangan lupa di ujung titik koma. Dah, direksi judul udah selesai, langsung direksi ke aplikasinya. Cout, kita nyuruh orang masukin angka. Masukkan panjang. Masukkan panjang. Alah. Nah, gitu. Nah, ya. Titik koma di ujungnya, jangan lupa. Oh, ini nanti kalau nggak dikasih entering, nyambung ya. Entering itu sintaknya /n. Nah, gitu ya, biar dia enter ke bawah. Kemudian kita butuh sintak untuk masukkan, yaitu c-in, kebalikannya aja, c-out, c-in. Nah, ini kanan-kanan, gitu ya. Langsung ke P, titik koma, karena kita mau masukin ke wadah panjang. Sisanya ya tinggal copy aja udah. Copy, paste. Nah, yang ini ganti lebar. Otomatis wadahnya ke lebar. Nah, otomatis panjang dan lebar udah ada isinya. Tinggal hasil belum ada isinya, karena hasil adalah di sini. Ya, hasil lagi. Hasil, nah hasil. Hasil sama dengan P bintang L karena kali lebar, titik koma. Udah ya. Nah, jadi proses ini akan masuk ke dalam wadah hasil gitu cara kerjanya. Nah, di sini kita cout ya. Karena kiri-kiri. Direksinya apa? Luas persegi panjang adalah adalah siapa? Cout aja sini sekali lagi, adalah si hasil. Langsung titik koma, jadi nih. Tinggal kita execute, compile and run. Rumus. Kok namanya rumus sih? Apa-apa lah ya. Nah, jadi kan gampang banget nih. Aplikasi luas persegi panjang, masukkan panjang 4, lebar 6. Luas persegi panjang adalah 24. 24 apa? Kalau mau nambahin boleh di sini. Ya, di sini boleh. Cout senti. Jalan 3. Alah, sorry. Kalau pencet 3, 4, tuh 12, 13, 12 cm. Jadi gampang nggak? Gampang banget kan? Nah, jadi itulah ya cara kita membuat sebuah program sederhana. Jadi nggak usah pusing lagi lihat code-code. Kalau kalian paham konsepnya, prosesnya gitu ya, maka kalian bisa membuat sebuah program ya dengan sendirinya. Nah ya, jadi itu saja untuk hari ini. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak benci code ya, tidak pusing lihat code ya. Tapi pengalaman Mister yang siswa-siswa Mister ketika udah belajar ya, dan Mister buat analogi seperti ini, semuanya ketagihan buat program ya. Mereka membuat program matematis ya, banyak kumpulannya, program apapun itu membantu mereka ya. Ditunjukkanlah sama guru matematika. Kok bisa? Lah ya bisa ya. Kan belajar coding, Bu, katanya gitu. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for coming to my channel. See you. Bye-bye.